Imamat pasal 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Apakah kehidupan rohani di rumah tangga Anda terasa dingin? Apakah Anda merasa lesu rohani? Apakah anak-anak atau pasangan mulai malas berdoa? Apakah Anda terbangun tengah malam dan hati Anda gelisah? Dan api mezbah itu pun mulai padam. Iblis punya kepentingan untuk menjadikan seseorang atau suatu hal menjadi peniup api mezbah rohani di dalam keluarga umat Allah. Di masa lalu, kepemimpinan Adam ditiup oleh ketidaktaatan Hawa. Hubungan persaudaraan saudara Kain dan Habel ditiup dengan sifat iri hati. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang harus kita diskusikan adalah apakah yang dapat meniup mezbah rohani kita pada masa kini. Misalnya, wall Facebook yang lebih menarik dari membaca Alkitab, dan barangkali chatting WA lebih menarik daripada ketika kita berdoa kepada Tuhan. Beberapa hal yang dapat menjadi dalam tanda petik peniup kehidupan rohani, baik keluarga maupun pribadi. Saya sudah katakan tadi, wall Facebook lebih menarik dari Alkitab, chatting, WhatsApp, hobi bisa menyita, kemudian pekerjaan, bahkan pelayanan sekalipun, kebiasaan belanja online, situasi pandemi yang belum jelas ujungnya, ibadah online yang kadang mulai terasa seperti kurang greget. Dan itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jagalah api mezbah rohani, pribadi dan keluarga kita agar tetap menyala. Di zaman yang serba otomatis ini, kehangatan relasi dengan Tuhan tidak terjadi secara otomatis pula. Kehangatan relasi dengan Tuhan butuh komitmen dari setiap individu dan setiap keluarga. Diskusi kita berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan agar api mezbah kehidupan rohani, baik di dalam keluarga maupun di dalam pribadi kita, tetap menyala, tidak redup, atau bahkan padam. Hal pertama yang harus dilakukan agar api kehidupan mezbah rohani keluarga dan pribadi tetap menyala adalah pembacaan Alkitab. Bacalah secara pribadi atau secara keluarga. Bacalah secara terjadwal dan setiap hari. Bacalah dengan disiplin dan komitmen. Tentukan waktu dan jumlah pasal. Bagikan ayat pembacaan Alkitab. Akan lebih berkobar lagi nyala apinya jika disertai dengan pelajaran yang kita terima dari ayat-ayat tersebut. Yang kedua yang harus dilakukan adalah terlibat dalam kegiatan rohani. Di antaranya disiplin dalam ibadah. Ikutilah kegiatan sharing firman Tuhan. Contohnya kelompok sahabat yang sudah kita bentuk. Bangkitkan semangat doa dengan cara mendoakan orang lain dan pergumulannya. Mendoakan bangsa kita. Mendoakan apa saja yang Tuhan taruh dalam hati dan pandangan kita. Dukung pelayanan dan pekerjaan Tuhan di sekitaran kita dengan waktu yang engkau miliki, dengan tenaga yang kita punya, dengan dana atau harta yang engkau relakan, dan dengan doa yang bisa engkau sampaikan. Ambil sikap tegas terhadap diri sendiri, terhadap keluarga. Duduk bersama dan mulailah berdoa bersama, memuji dan menyembah bersama, membaca Alkitab bersama. Sekali lagi saya bacakan Imamat 6 ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sibuk dengan aktivitas kita, Tuhan selalu melihat dan menunggu. Menunggu kita datang dan berbicara dengannya, selama apapun itu, karena Dia sayang kepada kita, anak-anaknya. Tepatlah yang dikatakan di dalam Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.